Selaku kuasa hukum dari almarhum Pak Darso, korban dari dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan maut sebagaimana diatur di pasal 355 ayat 2 KUHP junto pasal 170 ayat 2 angka ketiga. Itu yang ngeroyok siapa ya, Pak? Yang diduga dilakukan oleh oknum dari Polresta Yogyakarta. Kronologinya gimana? Kronologinya sebetulnya terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh korban. Jadi pelaku ya ini ya, dia nyopir nabrak orang, kemudian sempat bertanggung jawab sudah bawa ke klinik, tapi mungkin karena nggak punya uang ninggal KTP. Kemudian teman-temannya yang lain, yang satu mobil juga melanjutkan perjalanan. Kabarnya ada kecelakaan lain, tapi kita tidak tahu itu. Dan korban kemudian pulang ke Semarang karena ketakutan, mobilnya mobil rental juga. Kemudian dia sempat ke Jakarta untuk nyari duit lah ke Jakarta. Tapi karena nggak ada hasil, kemudian korban pulang ke Semarang. Pulang ke Semarang sekitar 1,5 bulan, 2 bulanan lah dia di Jakarta. Kemudian pulang ke Semarang, 1 minggu di Semarang dijemput oleh orang yang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Kemudian datang mereka itu pakai mobil, yang 3 turun menanyakan kepada istri korban apakah benar ini alamat Pak Darso. Nah, tentu mereka sudah tahu alamatnya karena korban telah meninggalkan KTP di Jogja saat itu. Istri mengatakan ya betul, kemudian istri korban manggil korban, istrinya masuk, korban keluar. Istri keluar lagi sudah nggak ada. Artinya korban ini dibawa tanpa surat penangkapan, tanpa surat tugas, tanpa surat apapun. Korban dibawa dan setelah 2 jam, itu kejadian tanggal 21 September 2024. 2 jam kemudian 3 orang tadi datang lagi bersama Pak RT mengabarkan kalau suami ibu sekarang ada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian. Kejadiannya di Mijen. Kemudian korban di ICU, setelah di UGD di ICU 3 hari, kemudian di ruang rawat 3 hari, pulang ke rumah, 2 hari di rumah, korban meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, korban mengatakan bahwa dia tidak terima, dia minta keadilan, dia dihajar, dipukulin oleh orang-orang tadi, diduga 3-6 orang tadi. Yang terjadi di Mijen. Terjadinya di Mijen. Itu pemukulannya di Mijen. Ya, pemukulannya. Berarti di Mijen. Dijemput dari rumah dia, Pak? Dijemput dari rumah. Sekitar jam berapa? Meninggalnya tanggal 29 September 2020. Dijemput siang malam? Dijemputnya pagi jam 6. Pagi jam 6. Jam 8 kembali lagi menyatakan kalau korban ada di rumah sakit. Ada uang damai itu 25 itu uang damai ya? Tidak tahu kalau korban sih menganggapnya uang duka karena memang yang bersangkutan meninggal dunia. Tapi itu pun niat dikembalikan, sampai hari ini uangnya masih utuh. Berarti dari keluarga sendiri gimana, Pak? Sebelum meninggal almarhum mengatakan butuh keadilan, almarhum minta diproses. Tapi karena kita ada ketimuran, tentu kita akan berbicara dulu. Yang akhirnya gagal, kemudian kita kesini. Nama, tetapi diperkirakan pelakunya 6. 6 itu anggota semua atau gimana? Kemungkinan, kita nggak tahu. Tapi waktu datang ke Semarang, 5 orang pakai seragamnya. Seragamnya apa, Pak? Seragamnya Satlantas. Inisial siapa terlapornya? Terlapornya inisial I. Sebagai apa, anggota mana kayak gitu? Anggota Satlantas Polrestabes Yogyakarta. Oke. Sehat atau seperti apa, Bu? Gimana, Bu, waktu itu ceritanya? Sudah sehat. Terus pertama pagi-pagi datang terus tiba-tiba dijemput. Saya kira kan temannya lah, ternyata saya kan nggak tahu kalau saya masuk ke dalam, ternyata saya keluar sudah tidak ada. Terus waktu itu respon ibu gimana? Ya kaget. Terus ya udah. Lapor ke RT atau? Enggak lapor. Kan setelah 2 jam berikutnya RT datang sama polisi penjemputan tadi bahkan mengatakan bahwa suami saya sudah di rumah sakit. Dalam kondisi seperti apa, Bu, waktu dikabari itu, Bu? Waktu masih di IGD itu dalam kondisi sesak, katanya sakit jantung. Berarti masih dalam kondisi sadar ya, Bu? Masih. Sempat bicara sama ibu apa itu? Ya, tidak bilang apa-apa, tapi setelah pihak oknumnya keluar baru bilang kalau saya habis dipukulin. Sama yang jemput itu, Bu, ya? Kan ada videonya. Ada videonya, Bu? Ada. Bu, luka lebamnya di mana aja, Bu, yang jenengan lihat? Sebelah sini. Kepala, hidung, Sebelah sini. kuping ya? Terus?
Udah itu aja. Banyak Bu. Bu, setelah melihat kejadian ini gimana Bu tuntutan keluarga Bu? Tutupnya keluarga yang minta satu lagi. Minta pelakunya dihukum begitu ya, Bu? Ditangkap ya. Ibu namanya siapa Bu? Anak juga. Ibu namanya siapa Bu? Usianya berapa Bu? 42. Kalau anak-anaknya usia berapa Bu? Usia 18 sama 16. Bu, Bapak itu cerita nggak tuh waktu di mana gitu, waktu dijemput itu bawa rumah besoknya? Sekitar 200 meter aja dari rumah. Nah, lokasi pemukulannya. Oh berarti dijemput pakai mobil, dimasukkan mobil gitu Bu? Enggak, kurang paham saya karena saya juga Masuk itu mobil. tidak bilang sama saya kalau bilang kalau dipukulin, tapi kan saya nggak jelas. Waktu dijemput Ibu tahu nggak? Waktu dijemput kan masih di Enggak, korban di rumah dijemput sama itu dia pakai mobil atau pakai mobil. Terus saya bawa motor sendiri, katanya nggak usah ikut itu? Mobilnya Terus mobil motor- dinas atau kurang paham saya. Terus saya naik motornya, motor saya dibawa sama oknum Rumah sakit. ya ke rumah sakit. Enggak, waktu dijemput Ibu, suaminya dijemput itu loh. Jam 6 gitu. Jam 6 itu Ibu sedang apa itu? Waktu bapak dijemput. Waktu nyuci, Oh, cuci. kan kirain temennya. Tapi nggak sempat melihat ya? Terus tinggal masuknya lagi gitu ya? Keluar udah nggak ada. Udah. Suami jenengan pas itu lagi ngapain? Pas tidur, masih bangun tidur ya berarti ya. Oke. Waktu itu dia nggak ngomong, yang menjemput itu bilang nggak saya siapa gitu. Enggak. Cuma langsung nyari Pak Darso gitu. Tapi kenal Bu, bapaknya itu Bu, kenal. Enggak pernah. Waktu pas dijemput itu, oh nggak kenal. Berapa orang tuh? 3 orang. Tas jemput nggak pakai pakaian polisi? Enggak. Tapi kalau yang ke Jogja itu Bu, Kalau saya nggak pamit. Jadi saya nggak tahu. Tapi habis kecelakaan di Jogja itu sempat cerita. Cerita kalau dia habis nabrak orang, tapi kan kronologinya saya nggak tahu. Oh, Saya juga nggak kenal sama orangnya.